Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, Kembali
jatuh harapan, ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Memang benar, walaupun dunia menjauhkan kita, tetapi Tuhan tetap bersama kita. Walaupun di dunia ini kita menderita, tetapi Tuhan tetap menyediakan rumah yang indah dan mewah, yang tidak pernah dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Tuhan sendiri, yang Tuhan siap bagi kita. Baik, mungkin masih ada lagi, saya persilakan. Saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Baik, kalau tidak ada, kita mempersiapkan hati kita, menangkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku
silakan kepada Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau izinkan kami Tuhan berada di Ka'bah-Mu Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani, berkat surgawi. Hal ini ya Tuhan sangat penting dan baik bagi kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, benar-benar kami dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kami mengiringi Engkau dan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, setelah kami memuji-muji Engkau, memuja-muja Engkau, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu, biar hati-Mu disenangkan, disukakan ya Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengar kesaksian-Nya Tuhan yang begitu baik, bahkan pungkasan pujian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasai hamba-Mu, pengurapan-Mu atas pemberitaan firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan pengurapan-Mu atas pendengaran kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mohon pengampunan daripada-Mu, supaya benar-benar kami boleh berlayak menikmati sabda-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, bersabdalah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, tentunya saya menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini boleh dipercayakan oleh Bapak Gembala sebagai pemegang otoritas pengembalaan di sini. Rencana saya datang ini sebenarnya mengambil khotbah, gitu. Belum ada persiapan untuk, tetapi kami hamba Tuhan sudah diajar harus dimasiat ya. Dan kalau pemegang otoritas sudah tunjuk, kita harus tunduk dan patuh, harus dengar-dengar. Karena gembala itu diberikan otoritas. Jadi kita harus dengar-dengar seperti itu. Puji Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tujuan saya di sini datang mengambil khotbah dari Bapak Gembala dalam ibadah kesempatan ini, dan ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Memang saya di multimedia dipercayakan oleh organisasi kita ya, di Gereja Panteus Indonesia DKI, bahkan pun dalam kepercayaan ini saya merangkap. Jadi saya diberikan tugas sebagai penginjil juga dalam penginjilan, multimedia penginjilan, bahkan pun merangkap sebagai media, sebagai wartawan di organisasi kita. Makanya saya setiap kali pergi atau ada agenda, saya berkhotbah, bukan berkhotbah tapi mengambil khotbah yang tentunya setiap gembala sidangkan sudah ada agendanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sumber-sumber yang saya dapatkan itu saya expose. Saya lihat hal yang menarik, hal-hal yang memberkati. Saya berbagi dengan tentunya dengan kemajuan teknologi sekarang. Kan kita tahu bahwa berita itu sekarang itu mudah didapatkan, bahkan mudah disebarluaskan dengan kemajuan teknologi informasi. Dan kata lain, kita kan sering kenal di Facebook itu saling berbagi ya. Jadi saya seperti yang saya katakan tadi, saya sebenarnya kalau saya datang dalam satu tempat, kecuali memang ditugaskan ya, sebenarnya meliput, merekam hal-hal yang saya dapat rekam, yang saya dapat liput untuk saya bagikan atau dijadikan dokumentasi. Kalau ada pertemuan-pertemuan di organisasi kita, saya sering tayangkan hal itu yang saya lihat bisa memberkati, memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan.
Puji Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kita semua ada tugas sebagai orang percaya, bukan cuma tugas dari gembala-gembala, tetapi ini tugas dari gereja Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, bahkan pun yang Tuhan siapkan menjadi alatnya untuk pekerjaannya yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saya akan berbicara tentang berita pelepasan dari kitab Yesaya pasal 40. Kita dapatkan dari ayat 9 sampai 11. Dengan kasih Kristus kita menghormati firman Allah, kita bangkit berdiri bersama Dia. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul di sana adalah berita pelepasan dari Yesaya pasal 40 ayat 9. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemungkinan kita sudah banyak kali mendengar berita ini, dan kita tahu kitab Yesaya ini banyak yang belum digenapi, berita-berita yang belum digenapi. Sebab kita tahu bahwa Nabi Yesaya itu banyak nubuatan tentang akhir zaman ini juga. Bahwa kita tahu juga sebelum Yesus Kristus datang dalam dunia ini, lahir sebagai manusia di dalam dunia ini, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan guru-guru saya mengajar, guru besar saya mengajar, kitab Yesaya itu adalah kitab Injil dalam Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat berita pada sore hari ini dikatakan, hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Sion kita mungkin sudah banyak kali dengar, tetapi kita langsung ambil makna arti Sion itu. Kalau Sion di Timur Tengah sana mungkin hanya bayangan-bayangan saja. Bapak Gembala baru kembali dari Yerusalem, dari Timur Tengah, dari tur ke Timur Tengah, dari tempat-tempat bersejarah. Tapi kita melihat Sion ini sebenarnya memang berbicara Sion yang ada di Timur Tengah. Tapi ini adalah bayangan gereja Tuhan akhir zaman. Kita semua. Sion itu adalah Bapak dan Ibu atau gereja Tuhan. Kita semua membawa berita pelepasan, berita pembebasan, berita keselamatan, berita damai, berita sukacita kepada orang-orang yang kita lihat belum terlepas dari berbagai-bagai ikatan dunia ini, yang mungkin tidak ada damai, yang mungkin tidak ada pengharapan, apalagi berita keselamatan. Itu tugas kita gereja Tuhan, Sion sebagai gereja Tuhan. Itu bukan cuma tugas Bapak Gembala, itu tugas dari kita semua orang-orang percaya, memberitakan berita ini. Apalagi saya katakan tadi, kita sekarang ini hidup di zaman teknologi informasi yang begitu cepat mendapatkan berita. Tapi berita-berita apa dulu yang kita dapatkan? Berita-berita apa yang kita mendapatkan berkat dan kekuatan? Ini tugas kita untuk memberitakan berita pelepasan kepada teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin kita kenal. Berita yang kita terima dari gembala atau setiap kali kita beribadah. Apa kita sudah pernah berbagi kepada orang-orang
yang kita tahu bahwa dia belum mengenal jalan keselamatan, dia belum pernah mendengar tentang berita kesukaan yang sesungguhnya, berita sejati, berita sentosa, berita penghiburan. Itu berita datang dari kita yang sudah mengenal siapa yang membawa damai itu, siapa yang memberikan jaminan keselamatan itu. Puji Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Banyak kali kita takut untuk mau berbicara dari hal kasih Tuhan, dari hal berkat Tuhan. Tetapi pada sore hari ini kita melihat Alkitab katakan, jangan takut, nyaringkanlah suaramu, beritakanlah berita pelepasan itu, berita damai itu, berita keselamatan itu kepada teman-teman kita, kepada kenalan kita, kepada mungkin orang-orang yang kita tahu bahwa dia belum diselamatkan. Haleluya. Sebelum saya agak cepat udah masuk di ayat di kalimat sebelumnya, sebenarnya dikatakan naiklah ke atas gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi di sini bukan nanti Bapak naik ke gunung tinggi baru berteriak untuk berita keselamatan. Pengertian juga gunung yang tinggi di sini adalah tentang kemuliaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang otoritas Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita orang-orang percaya. Sebab setiap orang percaya sudah diberikan otoritas oleh Tuhan, sudah diberikan kuasa. Kita tahu semua itu dalam kisah pasal 1 ya. Setiap orang percaya itu bukan cuma pendeta. Memang pendeta itu diberikan otoritas khusus sebagai gembala jemaat. Gembala itu diberikan otoritas khusus. Tapi semua kita orang percaya diberikan otoritas untuk dapat menceritakan tentang kabar baik itu, kabar pelepasan itu, kabar keselamatan itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada kenalan kita, kepada rekan kerja kita. Kalau mungkin ini ya, saya katakan arti dari naik ke gunung tinggi itu berbicara kemuliaan Allah, keagungan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita dapat memberitakan berita keselamatan ini. Karena kita sudah diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh Tuhan. Saya mendapatkan berkat dari firman Allah yang disampaikan oleh Bapak yang menyampaikan firman Allah kemarin, Pak Sahibu ya. Dan kita akan melihat nanti bagaimana rancangan Allah dalam setiap orang-orang percaya sebagai Sion gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan juga. Haleluya. Dikatakan, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Jadi kita harus membawa kabar baik, jangan kabar yang menggelisahkan, melemahkan. Bukan kabar menguatkan, bukan kabar untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lemah, malah melemahkan. Jadi kita diberikan tugas untuk saling membangun, saling mengajak, saling mendorong, saling mengangkat satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Tapi saya kata tadi banyak orang ya kalau mungkin takut itu wajar sebagai manusia, atau kita pikir saya tidak punya bakat untuk berbicara. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, setiap kita yang ada Tuhan sudah berikan fasilitas HP, iPad, BlackBerry, hal-hal yang kita dapatkan untuk kita bisa kabarkan, bagikan, untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah, bagi yang susah, bagi yang tertutup jalan atau dalam gundah-gulana tidak ada pengharapan. Kita mempunyai tugas kewajiban untuk berbagi, untuk memberikan kekuatan apa yang kita terima. Kita harus mengakui setiap, jangan kita berbicara orang-orang yang belum di dalam Tuhan.
Kita yang sudah di dalam Tuhan sering kita jujur. Kita ada kalanya sekali dalam persoalan kita dalam kelemahan. Saya katakan juga guna-guna bisa. Saya katakan juga bisa dalam lemah iman atau di dalam kebimbangan, kecemasan, itu manusiawi. Tapi bagi kita yang kuat adalah kewajiban kita untuk berbagi, mendorong dan mengajak dia, mengangkat dia untuk dia kembali datang bersekutu beribadah untuk dapat melihat jawaban Tuhan supaya dia boleh kembali setia kuat di dalam diri Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Jadi kita kan berada di sekitar kota-kota yang ada. Informasi itu penting. Berita itu penting. Setelah kita datang beribadah, kita sudah mendapatkan berkat kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh gembala, oleh pemberita-pemberita firman Allah yang Tuhan percayakan di saat dia memberitakan. Dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Jangan kita bicara kota-kota Yehuda, kota-kota di sekitar kita. Kota Tangerang Selatan, kota Tangerang atau BKSD atau di sekitar Jakarta Selatan. Kita jangan ke kota-kota lain, di sekitar kita. Katakanlah, orang sekarang ini merindukan suatu jawaban, sesuatu hal-hal yang konkret, hal-hal yang ada kepastian. Kita tahu bahwa banyak orang dalam kebimbangan melihat pimpinan pendeta mereka itu sendiri tidak membawa mereka pada satu kedamaian, menyembah Allah yang tanda tanya. Tetapi kita yang mempunyai kepastian bahwa kita menyembah Allah yang benar-benar hidup dan berkuasa, Allah pencipta surah sekalian alam ini, Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan jaminan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan kepada kita. Itu yang kita beritakan kepada orang-orang yang lagi dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan tidak ada kepastian. Kita tahu dalam saudara-saudara kita di seberang, mereka tidak ada kepastian. Semua itu mudah-mudahan insya Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat, jadi di kota-kota sekitar ini banyak orang-orang, bahkan teman-teman kita yang perlu kita ini meyakinkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Jadi Tuhan itu bukan cuma berbicara, bukan cuma bersabda. Dia bisa dapat mendemonstrasikan kekuatan kuasanya dengan tangannya. Di sini berbicara dengan tangannya yang berkuasa. Itu berbicara juga kekuatan kuasa Allah, itu berkat Allah. Dia bisa dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan. Dan kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya dan bersama-sama dia. Dia di sini guru besar, dia kepala. Jadi orang yang berjeripayah di dalam diri Tuhan ada bersama-sama dengan Dia. Seperti dikatakan di sini, lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang yang setia mengiring Tuhan dengan berjerih upaya. Mungkin di rumah banyak tugas atau banyak masalah, banyak persoalan dalam keluarga, dalam usaha, tapi Tuhan menyiapkan. Ada upaya yang Tuhan sudah siapkan kalau kita mau datang dengan jerih payah kita. Dengan katanya mempunyai kerinduan, mempunyai hasrat untuk datang beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Ada upaya yang Tuhan siapkan. Puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan kita lihat ayat 11 dikatakan, maksudnya di ayat sebelumnya di ayat 10
bagian B-nya ya. Lihat mereka yang menjadi upah jadi payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi kita dituntut oleh Tuhan. Mungkin kita tidak lihat, tetapi kuasa Tuhan itu menuntut dan membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita. Allah tetap menuntut kita oleh kuasanya, supaya di dalamnya kita boleh dapat memuliakan Dia. Sebab kalau Allah menuntun kita, dengan kata lain dalam segala apa yang kita lakukan, aktivitas hidup kita akan melihat berkat Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Saya tidak akan berbicara panjang di sini, dan kita lihat selanjutnya. Seperti ayat 11, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita lihat juga tugas seorang gembala. Saya kata tadi, gembala itu diberikan otoritas, diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kita semua memang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, tapi kita lihat gembala itu sangat dominan di dalam pelayanan berjemaat. Ada tanggung jawab gembala. Saya katakan, gembala itu mempunyai tanggung jawab setiap anggota jemaat, kawanan domba Allah sendiri. Dia menuntun gembala itu dengan berhati-hati, karena ada otoritas, ada kepercayaan Allah kepada gembala itu untuk menuntun kita, untuk memberi makan, untuk meyakinkan kita dengan hal-hal yang disampaikan oleh gembala. Sebab setiap berita, kita tahu berita itu biasanya itu gembala itu diberikan spesifik oleh Tuhan. Dia membuat persiapan untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan, menuntun kawanan dombanya sebagai jemaat. Gembala itu dia selalu berhati-hati dalam membimbing jemaat. Seperti seorang gembala mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saya teringat di dalam Alkitab, apa saya katakan tadi, gembala itu diberikan otoritas ya, bukan sekedar hanya memberitakan berita firman Allah. Memang gembala itu dalam sejarah Alkitab pertama-tama yang mendapatkan berita-berita yang dari surga, dari Tuhan untuk dapat disampaikan adalah gembala-gembala. Jadi jangan kita meremehkan setiap apa yang disampaikan oleh gembala-gembala. Sebab kita tahu di dalam sejarah kita tahu juga sebelum Maria melahirkan, bahkan pun Yesus setelah dilahirkan, kita tahu yang mendapat berita pertama-tama adalah gembala. Kenapa? Sebab Tuhan tahu gembala itu memang dipersiapkan untuk membimbing setiap kawanan dombanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya akan berbicara, memang juga itu mengangkat ya pimpinan-pimpinan wadah pria, wadah ibu, wadah pemuda remaja, wadah sekolah minggu. Mereka juga gembala, tetapi tidak lepas dari pimpinan gembala yang diberikan otoritas mengembalakan dombanya sebagai kawanan domba Allah. Jadi kita semua yang ada, bahkan pun saya katakan ya, kaum pria juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing setiap anggota-anggota, mengajak setiap anggota-anggota untuk tunduk dan takluk di dalam setiap apa yang menjadi program dari gembala yang diberikan otoritas.
Setiap pimpinan-pimpinan wadah, mereka juga gembala, mengembalakan kelompok yang ditugaskan oleh gembala kepada pemimpin wadah itu. Saya katakan mereka juga adalah kelompok gembala. Mereka punya tanggung jawab untuk mengangkat di mana kawanan domba itu harus bertumbuh, dituntun. Puji Tuhan. Itu sebabnya tugas dalam pengembalaan sebenarnya memang di gereja, di dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Tapi sebenarnya untuk follow up-nya, berita selanjutnya itu tugas dari kita, memberitakan apa yang kita sudah dapatkan dari gembala. Karena apa yang sampai ke gembala itu adalah ilhaman Roh Kudus untuk disampaikan kepada domba-domba yang mungkin tersesat, domba yang terhilang, domba yang lagi lemah, yang perlu tuntunan. Itu tugas kita. Saya kembali di dalam pasal 40 ayat 9, di ayat 9 dan 10 ya, dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik. Yang saya maksudkan tadi, setelah gereja Tuhan Sion itu, gereja Tuhan kita semua sudah mendapatkan berita dari gembala itu, kita punya tugas untuk membagi berita itu. Bukan berita untuk melemahkan, bukan berita untuk membuat orang lain mundur, tetapi memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan spirit. Kalau mungkin bapak sekalian tidak ada waktu untuk datang kepada orang-orang yang perlu kita jenguk, itu tugas kita. Sebab tidak mungkin gembala menyampaikan berita ini, sebab dalam Injil setahu kita itu domba itu apa? Tugas domba. Domba itu beranak domba. Tidak mungkin gembala beranak domba ya, tapi domba itu beranak domba. Gembala itu menuntun domba supaya domba itu bertumbuh, supaya domba itu benar-benar dia mendapatkan berkat, dan dia tentunya secara itu dia bisa menghasilkan domba juga lewat berita-berita yang kita beritakan. Mungkin berpikir sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kita yakin kita sudah bukan otoritas, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, tanpa kita kunjungi orang itu, kita mungkin coba berbagi melalui saya katakan tadi. Pergunakanlah fasilitas yang Tuhan berikan, sarana yang Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan berkat kita untuk satu komunikasi yang bisa berita itu cepat didapatkan. Kita berbagi, mungkin kita tidak fasih, tapi lewat apa yang kita dapatkan, kita bagikan, kita kalau mungkin kita tidak bisa di Facebook atau apa ya, di SMS saja sudah penting mengajak orang lain, mengajak teman, atau meyakinkan orang apa yang kita dapatkan dalam ibadah seperti ini. Itu satu berita di dalam tugas pemberitaan Injil, berita pelepasan, berita kedamaian, berita yang memberikan kesejukan hati. Sebab orang perlu berita itu. Puji Tuhan, saya ingin ambil waktu sedikit ya, menyimpang hal ini. Saya melihat di dalam kemajuan teknologi informasi, saya sering dengan kesaksian di Timur Tengah sekarang, karena saya di media, hampir setiap bulan ribuan orang Muslim mendapatkan anugerah keselamatan lewat pelayanan media yang ada. Di Timur Tengah, Pakistan, saya mempunyai teman penginjil di Pakistan, di Timur Tengah, dia setiap bulan ratusan orang yang dia baptis dari Muslim. Itu di Pakistan, di Timur Tengah. Saya banyak teman-teman penginjil ya, melalui Facebook kami berbagi, melalui pelayanan multimedia kami berbagi, dan saya melihat, saya meliput, dan saya lihat apa yang mereka liput. Benar-benar hari-hari ini adalah hari kegerakan rohani. Banyak orang yang terlepas dari ikatan-ikatan agama ini.
ajaran-ajaran tradisi, ajaran-ajaran agama yang tidak memberikan jaminan keselamatan. Sudah waktunya. Dan saya juga mendapat berita kemarin dari tayangan dari berita dari Bapak Gembala dalam media teknologi informasi ya, di dalam dunia maya. Ada berapa orang yang dibaptis ya, itu memberkati banyak teman-teman saya. Mereka dihiburkan dan diteguhkan lewat tayangan itu, lewat berita itu. Yang saya lihat ada berapa orang yang dibaptis oleh Bapak Gembala, ada yang dari Muslim. Itu sangat, saya meneruskan, saya berbagi dan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kepala-kepala jemaat, kepada teman-teman saya yang berkecimpung di pelayanan multimedia, di media. Saya kata tadi, berita itu penting. Berita itu sangat penting pada hari ini. Dan itu penggenapan firman Allah. Coba kita melangkah dulu sedikit dalam kita menyimpang sedikit dalam kitab Daniel ya. Sebab ada orang juga yang agak seperti gimana ya, dalam kemajuan teknologi informasi sekarang banyak juga yang tidak suka dan tidak senang dan menolak tentang kemajuan informatika, punya pendidikan informatika atau dengan kali di dalam pelayanan multimedia. Kita lihat dalam kitab Daniel pasal 12, karena ada yang orang yang risih yang tidak suka dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkecimpung dalam dunia media visual. Kita lihat dalam Daniel pasal 12 ayat 4, 8 dan 10. Ini nubuatan ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Judul juga di sana adalah akhir zaman. Itu di generasi kita sekarang ini. Kita lihat dari ayat 2 pasal 12, dari pasal 12 ayatnya yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita sampai di sana dulu. Dikatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Itu di zaman kita sekarang ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan firman Allah. Orang menyelidik, kita lihat pengetahuan akan bertambah lewat pengetahuan firman Allah dengan kemajuan teknologi. Kemarin saya berbincang dengan Bapak Gembala di mobil. Ya, saya bersyukur karena ada juga di tempat lain banyak hamba Tuhan, jemaatnya tidak suka kalau gembala itu membuka laptop, membuka handphone. Padahal itu satu fasilitas sarana yang Tuhan percayakan untuk gembala itu berkembang dengan kemajuan teknologi informasi supaya tidak ketinggalan. Dengan kata gembala itu mau belajar. Ada juga saya banyak kali ketemu dengan hal seperti itu. Dia tidak suka kalau ada hamba Tuhan padahal itu firman Allah sudah katakan bahwa tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Itu di generasi kita ya. Dikatakan banyak orang akan menyelidiki. Jadi sekarang kalau menyelidiki firman Allah bukan lagi sekedar harus buka Alkitab di handphone, di iPad. Itu paling mudah kita, karena di situ terjemahan ada beberapa terjemahan juga bahasa dan kita mengerti, kita bisa buka untuk kita memahami. Itu sangat penting karena itu penggenapan firman Allah. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 8 ya. Adapun aku memang mendengar hal itu. Ini satu berita dari Daniel itu tentang kemajuan zaman. Adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal? Apakah akhir? Tetapi adapun aku mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan terbentuk sampai akhir zaman.
Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan dipuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana seperti kita ini dikatakan akan memahaminya. Puji Tuhan. Lalu ayat selanjutnya dikatakan di ayat 10, ayat 10 dikatakan seperti itu. Banyak orang disucikan dan dimurnikan dan dipuji, tetapi orang-orang fasik apa dikatakan? Akan berlaku fasik. Sebab orang fasik sebenarnya mengerti firman Allah, tapi siriknya minta ampun. Dia mengerti firman Allah. Orang fasik mengerti firman Allah, tapi mental spiritualnya, rohaninya itu bobrok. Orang fasik itu mengerti firman Allah, tapi kalau melihat hamba Tuhan itu diberkati Tuhan, sebenarnya dia sirik. Itu orang fasik. Dia mungkin mendidik firman Allah, tapi tidak memahami dan tidak mau melakukannya. Seperti yang saya katakan tadi, itu kesaksian nyata. Saya banyak kali terbentur dengan pelayanan karena saya di media. Banyak juga kalau zaman-zaman dahulu saya memaklumin. Kalau hamba-hamba Tuhan zaman dulu kita memaklumin. Tapi generasi kita sekarang ini dengan fasilitas, dengan kemajuan teknologi informasi, kalau kita membatasi apa yang Tuhan berikan kepada gembala jemaat, tidak menerimanya dan tidak mendorong apa yang dibatalkan oleh gembala itu untuk dapat disebarkan, untuk dapat memberkati orang lain, saya kira itu satu tanda tanya. Saya katakan itu tergolong kepada orang fasik. Mengerti firman Allah, dia menyelidiki tapi tidak mungkin mengerti. Mengerti juga atau tidak mau dengan rendah hati untuk menerima dan melakukannya. Agak saya menyimpang sedikit ya, karena ini berita yang perlu diberitakan di generasi dan di akhir zaman ini. Saya ingin percaya di gereja ini akan penuh pada tahun ini. Kalau kita punya tugas yang sama, kita tidak perlu harus datang di gunung seperti yang kita tadi untuk bertobatlah. Tidak. Fasilitas yang Tuhan sudah percayakan kita gunakan, undang teman-teman datang. Asalkan kita di sini membuat persiapan dari BGM, musisi, sound systemnya, medianya siap. Sebab kita mengundang mereka datang, mereka mendapatkan menikmati berkat-berkat yang kita layani, yang kita lakukan, yang kita adakan. Sebab jujur, orang yang sudah mengikuti kemajuan teknologi informasi, mereka melihat di media atau mereka melihat di tempat lain itu sangat baik. Mereka punya sampai sama mereka datang, bahkan di mana mereka punya tempat, mereka akan kita akan kunjungi. Itu saya buktikan di dalam media-media yang saya berita-berita yang saya ikut dan saya ekspos gereja-gereja yang berkembang sekarang. Banyak kemajuan karena mereka tidak menolak dengan kemajuan yang dengan fasilitas yang ada, malah mereka bersyukur dan mereka mempunyai tugas yang sama. Mereka berbagi sehingga pelayanan di tempat jemaat lokal itu diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu dan menikmati berkat-berkat surga. Saya tidak akan berbicara panjang. Tentunya imbauan saya pada malam hari ini, kita mempunyai tugas yang sama, bukan cuma gembala sidang. Sion itu berbicara gereja Tuhan, pelayan Tuhan. Kita semua orang-orang percaya mempunyai tugas, kewajiban untuk memberitakan berita kebebasan itu, berita keselamatan itu bagi setiap orang, bagi setiap suku bangsa. Puji Tuhan, itulah berita yang saya dapat beritakan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih banyak. Haleluya. Puji Tuhan, sudah terkasih. Waktu saya memasuki kota Yerusalem, saya tidak temukan dataran rendah, semua berbukit-bukit. Jadi kalau di Jakarta, kalau saudara mau lihat kota Jakarta harus naik di gunung,
gedung yang paling tinggi, baru saudara bisa lihat kota Jakarta. Tapi kalau di Israel tidak, saudara harus di tempat yang lain, saudara bisa lihat kota. Jadi kota, setiap kota itu bisa kelihatan. Jadi karena di sana berbukit-bukit, jadi saudara bisa lihat kota Yerusalem. Waktu kita ada di Bukit Sion itu bisa kelihatan. Bethlehem bisa lihat. Dan kemudian tidak ada dataran rendah kecuali di daerah-daerah pertanian. Tapi namanya kalau kota itu tidak berbukit-bukit. Nah itu sebabnya kita menggambarkan tentang pemberitaan itu harus ada di atas bukit. Ada di atas bukit sehingga bisa kalau saudara mungkin pernah ada di kebun, kalau saudara agak dataran tinggi, saudara bisa teriak itu akan bergema suaranya, ya kan, bergema. Nah kalau di daerah sana itu memang mungkin zaman dulu kan belum ada teknologi, jadi harus berita diteriakan, jadi orang bisa dengar jarak jauh pun bisa dengar. Nah, ini berita yang disampaikan. Nah saudara tadi sudah disinggung tentang akhir zaman apa yang akan terjadi, berita-berita yang akan terjadi seperti tadi banyak yang dibaptis, tapi ada juga pembunuhan sadis di mana-mana. Dan juga kalau saudara lihat di internet sudah akan lihat, Kolombia sudah menyatakan gereja setan. Mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi gereja setan. Salib dikasih di bawah, terus ada logo 666. Saudara ini berita, setan tidak tinggal diam, gerejanya pun dia ekspor keluar, dia beritakan. Jadi tinggal kita memiliki hikmat atau tidak. Sebabnya Tuhan kasih hikmat sama kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saya percaya Roh Kudus akan selalu meneguhkan kita, menguatkan kita sehingga kita tidak akan mudah tersesat. Jadi jelas sekali teriakan itu berita yang disampaikan oleh Yesaya supaya orang mengetahui siapakah gembala yang akan mengembalakan kita. Akhir zaman Yesus gembala yang baik. Dia akan mengembalakan saudara dan saya, dan dia akan bawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dari sekolah hari ini firman Tuhan, saya percaya memberikan pengertian dalam hidup kita. Berita Injil 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk hal ini, untuk kabar baik. Yang di sana juga Yesaya menceritakan ayat-ayat awal. Saya membuatkan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis. Di situ diceritakan Yohanes memberitakan berita keselamatan, datangnya Yesus gembala yang baik. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan juga akan pakai kehidupan kita. Haleluya. Kita tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan. Dia mau pakai saudara dan saya untuk menjadi pemberita-pemberita. Amin. Sion, kalau di zaman dulu adalah bukit-bukit, tapi sekarang kita sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kitalah Sion-Sion akhir zaman yang Tuhan mau pakai untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau pakai saya, asalkan kita memberi diri Tuhan dia. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Haleluya. Amin. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu
Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih setiamu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Baik, shalom. Puji Tuhan yang percaya diberkati dengan firman Tuhan pada malam ini. Lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya semua diberkati. Firman Tuhan yang tadi menegur saya juga, pribadi saya, karena saya sering takut juga. Ya, padahal sebagai laskar Kristus kita tidak boleh takut. Amin. Karena Tuhan selalu menuntut kita, Tuhan selalu membawa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Baik, saat ini kita mau siapkan persembahan kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum persembahan dijalankan, doa persembahan saya berikan kepada saudara Tuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami telah menikmati berkat yang Kau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami memberikan sebagian dari berkat yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Kau memberikan sebagai persembahan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan ini biarlah ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Nah, ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, di sini ada dua, yaitu satu kas yang warna biru ya, yang warna biru. Biar semua kita percaya apa yang kita berikan semuanya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan sebelumnya kita mengangkat satu pujian, betapa hatiku, dan tangguh persembahan saya berikan kepada saudara Egi untuk membawakan betapa hatiku. Terima kasih Yesus, harta
Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, dan hari ini Tuhan telah berkati kita. Dan perlu saya sampaikan tambahan buat pengumuman kita pada hari Jumat malam, kita ada doa semalam suntuk di tempat ini mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jika saudara bersedia, datanglah dan hadirilah di dalam doa semalam suntuk. Jadi saudara tidak tidur, tapi kita berkumpul dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti ada session-sessionnya. Sesi pertama, sesi kedua mungkin, dan juga ada pemberitaan firman Tuhan biar tidak kaku. Dan di dalam doa juga ada permohonan doa, saudara boleh tulis dan nanti didoakan. Nanti mungkin kita buat lingkaran ya, dan saling mendoakan di dalam doa semalam suntuk itu. Bisa semua kebagian berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Dan sebentar kita ada biasa ada arisan. Baik, saudara, kita balik berdiri, kita akhiri ibadah kita di surga. Kami berucapan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi hidup kami sehingga Engkau beri kami kesempatan dapat beribadah, memuji dan menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu dan menikmati kebenaran firman-Mu, telah meneguhkan iman percaya kami. Kami percaya berita dari surga telah datang kepada kami dan telah meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua kaum pria yang ada Tuhan, biar kami tetap ada di dalam Engkau. Dan kami berdoa bagi kaum pria yang lain yang belum sempat hadir, Tuhan ingatkan mereka biar di hari-hari yang akan datang mereka dapat bersama kami, dapat memuji Engkau, menikmati hadirat-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan beserta kami, baik yang berjalan kaki, berkendara, Tuhan libatkan semua dengan segala selamat. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah kaum pria kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menjemput kita umat yang dikasihinya. Kami terima berkat Bapa di surga, serta kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, Amin.